Kepala BNN Sumut Brigjen Toga Panjaitan akhirnya membeberkan penggerebekan yang dilakukan di Fakultas Ilmu Budaya USU pada Sabtu 9 Oktober malam. Pihaknya menjelaskan dari hasil razia ada 47 orang yang diamankan di lokasi. Kemudian dilakukan tes urin dan ternyata ada 31 orang positif menggunakan narkotika golongan 1 jenis ganja. Setelah itu bagi yang positif didata dan didapati ada 14 orang mahasiswa aktif USU dan 6 orang alumni USU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Gokelas yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Gokelas. Ya, selamat siang Firda. Gokelas, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penggerebekan dari BNNP Sumut ini? Ya, berdasarkan keterangan dari Kepala BNN Sumut, Brigjen Toga Panjaitan, yang semalam memaparkan tentang kasus tersebut, itu dia menceritakan seminggu sebelum terjadinya penggerebekan, pihak USU dan pihak BNN sudah berkoordinasi untuk mengincar peredaran narkoba yang ada di Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Sumatera Utara. Jadi pada Sabtu malam, itu sekitar pukul 11.30, itu pihak BNN sudah langsung berpencar untuk mengejar pelaku pengedar narkoba yang ada di Fakultas Ilmu Budaya sampai pukul setengah 1, dan pada saat itu ditangkaplah ada 47 orang di TKP, lalu dites urin dan 31 rupanya positif. Nah, dari operasi tersebut didapati ada 508,6 gram narkoba dari seseorang pengedar yang berinisial JHS. Dia adalah alumni dari Universitas Sumatera Utara. Nah, rupanya setelah diinterogasi si JHS ini, bahwa JHS ini mendapatkan barang tersebut dari DM dan FAY. Nah, DM dan FAY ini adalah mahasiswa Budi Dharma yang kemudian digerebek oleh pihak BNN pada hari Minggu pagi. Seperti itu, Firda Ananda. Lantas Gokelas, sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa USU yang positif narkoba, apa sanksinya? Nah, dari 31 orang yang ditangkap oleh pihak BNN, seperti tadi diketahui ada 14 mahasiswa aktif USU yang nantinya kata pihak USU akan diberikan sanksi setelah direhabilitasi di BNN. Nah, sanksinya adalah diberikan awalnya itu skor selama 6 bulan, skorsing. Nah, adapun sekaligus dengan surat perjanjian ataupun pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa, dan jika melakukan perbuatan serupa akan di drop out dari kampus. Seperti itu, Firda Ananda. Gokelas, kemudian bagaimana kesaksian dari seorang pengedar dan juga yang juga positif narkotika? Nah, semalam pada saat dipaparkan, seorang pengedar dengan inisial DM, yaitu adalah mahasiswa dari Budi Dharma, itu menjelaskan bahwa ia nekat melakukan peredaran narkoba itu karena membutuhkan uang untuk biaya kuliah. Nah, itu pun baru kali ini dia melakukan peredaran narkoba ini. Dan dia mendapatkan barang tersebut dari Aceh dengan harga per kilo, 1 kilo itu 1,5 juta. Dan dia sudah mengedarkan narkoba di USU selama 4 bulan lamanya. Seperti itu, Firdananda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala BNNP Sumut Brigjen Toga. Berikut liputannya untuk Anda. Mendapat barang tersebut dari seorang wanita yang bernama alias D. Kemudian kami lakukan pengejaran. Kemudian pada tanggal 10 Oktobernya, hari Minggu pagi, sekitar jam 9.30, kami lakukan penangkapan terhadap saudari DM bersama dengan seorang teman laki-lakinya yang bernama inisial FAY di Jalan Cemara Ujung nomor 80, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan, Kota Medan. Adapun barang bukti yang bisa kami lakukan di TKP, yaitu ada barang bukti narkotik jenis ganja yang tadi disita dari saudara JAS sebanyak 265. Kemudian ada juga yang belum diakui sebanyak 243,6 gram.
Selain itu ada juga kami amankan uang tunai sebesar 300.000, ada KTP, kartu ATM, buku tabungan, dan yang lainnya ya. Kemudian ada pun tadi daftar nama tersangka yang kami amankan itu ada sebanyak 31 ya, semua total itu 20 merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya USU, kemudian 10-nya ini ada masyarakat dan mahasiswa dari universitas lain ya.